Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan berkat rahmat serta kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, topik bahasan yang akan kita angkat sungguh amat menarik yang berjudul Misteri Sakit Penyakit. Nah, firman Tuhan terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, topik bahasan dalam beberapa pekan ini ada hubungannya dengan sakit penyakit ya. Karena pada waktu saya tag podcast ini pun saya dalam keadaan yang masih dalam masa pemulihan setelah sakit, saudara ya. Jadi ini tentunya relate dengan apa yang akan saya bahas ya. Khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga sedang dalam keadaan letih, lesu, lemah oleh karena mengalami satu sakit penyakit ya. Judul kali ini yakni misteri sakit penyakit. Tentu akan banyak mengupas hal yang berkenaan dengan sakit penyakit dalam kehidupan kita ya. Kita semua tentu tahu bahwa sumber dari segala sakit penyakit di dalam era modern ini biasanya oleh karena virus ya, oleh karena bakteri, oleh karena segala hal yang membahayakan bagi tubuh kita. Yang saya tahunya cuma dua itu, virus dan bakteri. Mungkin ada banyak hal lagi yang secara medis ya, begitu banyak penjelasannya ya hari-hari ini yang bisa membuat tubuh kita mengalami sakit, saudara ya. Kalau di dalam kitab suci, penjelasan mengenai sakit penyakit itu sudah sangat amat jelas ya. Bahwa dari nas pembacaan kita tadi saja sudah dituliskan bahwa orang sakit itu disebabkan oleh karena dosanya, oleh karena kesalahannya. Sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, saya harus mengakui hal ini ya. Fakta yang pertama, sakit penyakit itu memang kebanyakan disebabkan oleh karena dosa. Dosa itu secara sederhana adalah keterpisahan dengan Tuhan. Artinya dosa itu terpisah dari Allah. Hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Ya. Dosa itu juga bisa berarti kita menjadi seteru. Ya, seteru itu lawan dari kata sekutu ya. Seteru itu musuh. Jadi kalau di dalam keadaan kita menjadi musuh Tuhan, maka kita akan menjadi sangat vulnerable, menjadi sangat rentan diserang oleh yang namanya roh jahat, kuasa kegelapan, termasuk sakit penyakit. Ya. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, kitab suci dengan jelas menggambarkan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, ada banyak kali ia berkata, ia mengusir setan.
dari orang itu dan orang itu menjadi sembuh. Karena ternyata setanlah yang menyebabkan orang itu sakit. Atau roh jahat dikatakan. Kemudian ada juga Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Jadi dosa ini yang membuat manusia terpisah dari Tuhan sehingga iblis dengan segala roh-roh jahatnya itu bisa mengacaukan kehidupan seseorang oleh karena ia tidak dekat dengan Tuhan. Nah, termasuk di dalamnya juga ada kutuk. Ya, di dalam Perjanjian Lama itu lengkap sekali disebutkan di sana ya tentang kutuk ya, atau penghukuman ketika orang berpaling dari Tuhan. Jadi siapa yang mengutuk? Kutukan ini diucapkan sendiri oleh ya kitab suci dengan jelas Tuhan yang menimpakan kutuk itu, saudara ya. Jadi kalau saudara berbalik dari Tuhan, saudara menjauh daripada Tuhan, maka yang akan datang ialah roh jahat dan segala penghukumannya. Suka atau tidak suka itu sebuah fakta. Ketika saudara menjadi seteruan, menjadi musuh Tuhan, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak terlindungi. Kita tidak dipagari. Beda halnya dengan kasus kalau saudara pernah membaca kitab Ayub ya, di situ dikatakan iblis komplain dengan Tuhan. Ya jelaslah Tuhan, dia masih menyembah Engkau, dia masih sungguh-sungguh. Oleh karena Engkau yang memagari dia. Ya, dikatakan di situ iblis komplain dengan Tuhan karena Tuhan memagari kehidupan Ayub. Sehingga kehidupan Ayub itu terpelihara, terjaga. Ia selalu dalam keadaan yang baik ya. Bahkan ia bertambah kaya, ia dijauhkan dari sakit penyakit. Ternyata ada pagar disebutkan oleh iblis. Jadi pagar ini, saya boleh bilang saudara ya, adalah tudung perlindungan Tuhan atas setiap orang-orang yang mengasihi dia. Atas setiap orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi hari ini sebenarnya jawabannya simpel saja. Kalau saudara ingin terbebas dari sakit penyakit, khususnya bagi saudara orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, maka ini adalah jawabannya. Ya, saudara harus mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara sungguh-sungguh menerima Ia dalam hati dan kehidupan saudara. Ketika saudara mempercayai itu, maka disebutkan kemudian bahwa saudara layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri yang mengangkat saudara menjadi anaknya. Karena saudara percaya kepada Yesus, maka saudara pun dilayakkan untuk memanggil Tuhan Allah itu Bapa. Saudara menjadi anak-anak Tuhan. Saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau yang jadi milik kepunyaan Tuhan itu bisa disebut sebagai putra-putri Allah, putra-putri Raja. Dan cuma di dalam kekristenan aja ada konsep seperti ini. Tuhan Allah kita itu adalah Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya. Siapa yang berani macam-macam sama anak raja, sama anak presiden? Ya nggak ada. Setahu saya, anak presiden pun dijagai oleh pas pampres, oleh Secret Service, ya, oleh bodyguard yang memang dikhususkan melindungi keluarga dari anak presiden atau anak raja seperti itu, saudara. Ada agent-agent yang melindungi ya. Nah, orang percaya juga ada yang melindungi. Tidak hanya malaikat Tuhan, tetapi juga seperti Ayub ada tudung perlindungan ilahi yang memagari kehidupan kita. Jadi persoalan dosa itu yang menimbulkan sakit penyakit sudah jadi tidak masalah lagi ketika saudara sudah ada di dalam Tuhan. Makanya di dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Penghukuman itu bicara soal kutuk juga termasuk di dalamnya. Hukuman-hukuman termasuk di dalamnya kebinasaan kekal dan lain sebagainya. Sakit penyakit juga termasuk penghukuman, saudaranya, bagi orang-orang di luar Kristus. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat ya, banyak orang-orang yang sebelum menerima Kristus dalam hidup mereka mengalami sakit penyakit. Bahkan ada begitu banyak penyakit yang tidak ada penjelasannya, yang membingungkan. Ya, orang mungkin akan mengaitkan itu dengan kuasa kegelapan, dengan
serangan-serangan teluh, dengan serangan-serangan dari dukun. Ya, karena tidak ada penjelasannya di rumah sakit, tapi kok keadaannya seperti ini. Tapi ketika mereka dituntun untuk percaya kepada Yesus, dilayani sedemikian rupa, mereka membuka hati hidup mereka kepada Tuhan dan mereka memohon pertolongan dari Tuhan. Ternyata serta-merta mereka mengalami pemulihan, kesembuhan. Jadi poinnya di sini ialah dosa itu adalah keterpisahan dari Tuhan. Dan dosa banyak kali membuat kita sangat rentan terhadap serangan roh jahat dan juga sakit penyakit. Itu yang pertama ya. Nah lalu bagaimana dengan kita yang sudah di dalam Tuhan? Terkhusus saudara yang sudah menjadi orang-orang percaya, sudah menjadi jemaat Tuhan yang kudus. Maka concern saudara sudah bukanlah di situ lagi. Ya, jadi mohon maaf ya, kalau sampai hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang masih diundang khotbah, yang masih bahasanya tentang roh jahat, tentang kuasa kegelapan di tengah-tengah jemaat yang sudah bertumbuh. Saya pikir itu sudah topik yang sudah nggak laku lagi. Lebih baik pendeta yang ngomong soal roh jahat, kuasa kegelapan, ya saudara nginjil aja ke daerah-daerah yang masih belum menerima Yesus. Di situ paling tepat. Karena kalau jemaat yang sudah percaya kepada Yesus, mereka diajar untuk berbuah, untuk menjadi berkat, diajar untuk melayani, istilahnya seperti itulah. Diperlengkapi dengan firman dan pengajaran yang sehat. Jangan lagi kembali ke hal-hal yang tidak penting. Akhirnya jemaat Tuhan banyak kali diajari jadi klinik seperti itu ya. Sakit gitu ya, datang ibadah bawa minyak, minta didoakan minyaknya, atau bawa istilahnya minyak zaitun, minyak urapan, minta didoakan, atau sama pendetanya yang katanya punya urapan berkuasa. Padahal bagi saya maaf ya, hal seperti itu seperti pembodohan. Harusnya jemaat-jemaat Tuhan itu diajar bahwa saudara kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, saudara tidak perlu lagi yang namanya mengoles minyak urapan. Saya tegaskan hal ini ya, karena Roh Kudus itu tidak lagi di luar diri saudara. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara, bersama-sama dengan saudara. Saudara cukup berdoa ketika saudara sakit, Tuhan pasti akan tolong. Lah kalau saudara tidak sembuh, ya saudara datang ke dokter, saudara berobat. Seperti itu, sesimpel itu saudaraku. Jangan yang aneh-aneh ya. Jangan yang aneh-aneh mengajarkan jemaat. Saya sakit kenapa? Karena imun tubuh saya turun. Tetapi ada proyek yang saya paksa saya harus begadang beberapa hari. Padahal saya sudah ngerasa bahwa tubuh saya sudah gak enak. Tapi saya gas terus sampai tengah malam. Dan saat itulah saya mulai kena sakit penyakit. Dan ini saya bilang adalah keteledoran saya. Ya, saya percaya saya dipagari oleh Tuhan, tapi kita juga tidak boleh mencobai batasan dari tubuh kita. Itu namanya engkau mencobai Tuhan namanya. Contoh orang mencobai Tuhan banyak sudah saya sampaikan saudara ya. Ketika saudara tahu bahwa kadar kolesterol saudara tinggi, asam urat saudara tinggi, tapi saudara masih aja menyantap makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan asam urat tinggi. Saudara sikat aja dengan iman katanya. Kita doakan dalam iman, dalam nama Yesus. Asam uratnya hilang, kolesterolnya hilang. Itu namanya mencobai Tuhan. Sudah tahu ada sakit penyakit, digas terus. Saudara ya, saya pikir kita boleh-boleh saja menikmati hidup, tetapi ya ditaker lah. Misalnya, ya silahkan kalau saudara mau makan daging merah atau apapun juga ya lihat batasannya. Ya saya juga bukan orang yang berdiet dengan makanan saudara ya. Saya pribadi juga orang yang makan apa saja ya. Tapi kadangkala semakin kita dewasa, semakin kita tua lah, kita mulai paham ya, ketika makan ini kok rasanya gak enak di badan. Ketika makan ini kok rasanya sudah mulai ada sesuatu, dan itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita dan kita harus berhikmat di situ. Ya, jangan gas-gas terus, saudara ya. Nanti macam-macam saudara, ada yang terjadi sesuatu, saudara ngalamin stroke lah, saudara ngalamin penyempitan saluran darah lah dan lain sebagainya, saudara mengalami hal yang berbahaya kan. Kita sendiri yang menanggung akibatnya. Makanya di dalam perjanjian lama,
Kita tidak usah heran ya kenapa Tuhan mengklasifikasikan ada makanan-makanan yang disebut sebagai kosher dan lo kosher ya, yang patut dimakan atau yang tidak patut dimakan, yang kalau dalam bahasa Alkitab itu diharamkan dan tidak diharamkan bagi bangsa Israel, karena mereka bangsa yang tidak mengerti. Mereka baru keluar dari Mesir, mereka punya budayanya orang Mesir. Mereka ya mengikuti selera dan pola hidupnya orang Mesir. Dan ketika mereka ikut Tuhan, mereka harus belajar didisiplinkan, termasuk soal makanan. Karena pada waktu itu tentunya tidak semodern sekarang soal medik ya. Saya percaya dengan cara memberikan aturan-aturan tidak boleh makan ini dan itu dan sebagainya di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan sedang menjaga kesehatan mereka. Itu saja. Sesimpel itu, saudara ya, pemahamannya. Tetapi kemudian perjanjian baru dikatakan bahwa semua makanan halal, dikatakan ya. Tetapi saya percaya ini adalah bagian dari hukum Taurat yang juga diabolisi, yang tidak lagi berlaku bagi jemaat perjanjian baru. Dan mungkin saja bagi jemaat perjanjian lama, bagi bangsa Israel, hal itu masih berlaku karena itu adalah perjanjian turun-temurun. Tapi bagi setiap kita, tidak ada yang berubah dalam hal ini. Ya, Tuhan tidak berubah, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Tetapi ada hal-hal yang harusnya kita pahami, yang esensi, yang bukanlah soal makanan lagi kerajaan sorga itu, saudara ya. Ikatan Tuhan dengan bangsa Israel itu tetap abadi, ya, bahwa Taurat itu tetap berlaku bagi mereka. Tetapi kalau saudara melihat dari penjelasan Rasul Paulus, sebenarnya itu pun sudah tidak berlaku lagi dengan datangnya Kristus Yesus menjadi anak manusia, di mana Ia menggenapkan hukum Taurat, sehingga keselamatan itu bukanlah lagi dengan melakukan hukum-hukum yang tertulis, melainkan karena iman. Cuma Rasul Paulus, dia tidak ingin menjadi batu sandungan, sehingga ia tetap menjaga dirinya dari makanan-makanan yang dipandang orang Yahudi itu haram untuk dimakan. Nah, sampai di sini saudara bisa paham ya. Saudara mengambil intisarinya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata sakit penyakit itu bisa disebabkan oleh dosa, tapi kalau kita di dalam Tuhan, itu bisa disebabkan oleh karena keteledoran kita, oleh karena kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik. Ya, saudaraku, kalau ada kesempatan, saudara punya uang dan sebagainya, hari ini zaman sudah modern, makanan sudah begitu berlimpah, ada begitu banyak pilihan makanan yang menggoda mata kita ya. Makanan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya hari-hari ini, saudara ya. Saudara bisa medical check up lah sekali-sekali, saudara ya. Saudara cek kontrol, cek darah, periksa segala macam lah, supaya memastikan bahwa tidak ada penyakit yang berbahaya ya. Karena ada begitu banyak, maaf teman-teman saya, seangkatan saya yang akhirnya meninggal dalam usia yang tidak sampai seperti saya, karena ternyata ya karena pola makan dan sebagainya ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, misteri sakit penyakit ini tentu sudah tidak lagi misteri, ada jawabannya ya. Namun ada yang terakhir yang tetap menjadi misteri. Kenapa? Pertanyaannya sekarang ya, kenapa kok aku sudah ikut Tuhan, aku bahkan sudah melayani Tuhan, aku bahkan sudah melakukan begitu banyak yang diajarkan oleh Kristus, segala macam kebaikan, tapi kok aku mengalami sakit penyakit yang parah Tuhan? Ya, ada beberapa orang nggak mengalami seperti ini. Saudara mengalami yang namanya sakit seperti kanker. Ya, kanker walaupun hari ini bisa diobati, tetapi masih jadi momok ya. Kalau orang dengar kata kanker itu serem, saudara ya. Karena peluang hidupnya tuh masih ya, persentasenya mungkin sudah mulai besar sih, lebih dari 50% sih. Apalagi kalau ditangani lebih cepat ya. Belum sampai stadium yang parah gitu ya. Tapi banyak kali di antara kita bukankah bertanya, Tuhan kenapa Engkau timpakan aku penyakit seperti ini? Nah, ini juga menjadi sebuah misteri bagi kita. Misteri itu bagi saya jawabannya hanya ada pada saudara sendiri. Jadi kalau saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, dan saudara mengalami hal yang seperti itu, katakanlah saudara mengalami satu penyakit yang parah seperti kanker, maka hal yang saudara harus lakukan ialah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan
Datanglah dengan kerendahan hatimu, berdoa kepada Tuhan, carilah wajahnya dengan sungguh-sungguh, tidak usah mempersalahkan apapun dan lain sebagainya. Dan kalau Tuhan memberikan saudara hikmat, saudara harus melaluinya. Kalau ada dosa yang sudah harus bereskan, kalau ada apapun yang harus saudara selesaikan, selesaikanlah itu dan saudara berdoa kepada Tuhan. Kemudian apa? Kemudian lakukan yang harus saudara lakukan. Contohnya, kalau Tuhan sudah mengajarkan saudara mengampuni dan sebagainya, saudara sudah melakukannya, ya lakukanlah prosedur yang berikutnya, yaitu berobat. Jalani semuanya, entah itu proses operasi, biopsi, kemoterapi, dan sebagainya. Selesaikanlah semua itu sambil engkau berjalan di dalam Tuhan. Rendahkanlah dirimu terus di dalam Tuhan. Kalau seandainya penyakit itu kemudian tidak seperti yang kita harapkan, maka serahkanlah hidupmu di dalam tangan Tuhan yang hidup. Mohon belas kasihannya. Ya, saya mengulang lagi ya, ada salah satu raja di dalam perjanjian lama itu yang dinubuatkan oleh seorang nabi. Dia katakan umurmu hanya sekitar beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi, saya lupa jelasnya ya. Lalu ia menangis di hadapan Tuhan, ia merendahkan diri. Lalu nabi ini balik lagi. Tuhan berikan kau kesempatan. Berapa? 15 tahun lagi kalau nggak salah ya. Diundur. Jadi Tuhan itu berbelas kasihan saudaraku. Tinggal kita saja yang merendahkan diri. Banyak kali sakit penyakit juga adalah cara Tuhan untuk menarik saudara kembali. Atau mengingatkan saudara bahwa saudara hanyalah orang biasa, jangan sombonglah kamu. Kadang kita terlalu angkuh, terlalu sombong, sehingga perlu diingatkan dengan sakit penyakit. Supaya saudara sedikit menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mengingat kembali dengan kasih-Mu yang semula. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Menegur, mengingatkan kami supaya kami menghargai kesehatan Tuhan. Kami boleh menjaga tubuh kami yang sudah Kau tebus dengan lunas. Kami boleh menghargainya dengan sadar Tuhan bahwa tubuh kami ini bisa lelah, bisa capek. Kami boleh memberikan istirahat yang cukup dalam hidup kami. Kami juga boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang tentunya akan menopang kesehatan kami dan menjauhkan kami dari makanan-makanan yang mungkin kami sukai tetapi berbahaya bagi tubuh kami Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberikan hikmat kepada setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami di dalam kehidupan kami hari ke hari. Supaya kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kami mengikuti Engkau dengan sungguh, dengan setia, dan kami berdoa supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.